Amsal pasal 26 ayat 1-28. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh, seperti orang menaruh batu di umban. Demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 26. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada seorang pun yang senang menghadapi orang yang bebal dan malas. Raja Salomo dengan hikmat dari Tuhan menulis tentang orang bodoh dan malas. Seperti salju bukanlah milik musim panas dan tidak pada tempatnya jika hujan turun di musim panen. Begitulah penghormatan bukan milik orang bebal, dan orang bebal menganggap bahwa ia benar, keras kepala, menolak nasihat, menganggap diri penting, bijak, sehingga dengan angkuh mempercayai pikirannya sendiri. Padahal hikmat itu bukanlah dibangun dari nalar manusia, tetapi dari apa yang dia terima, dari yang dinyatakan dan dikatakan Tuhan dalam seluruh Alkitab. Raja Salomo memberi nasihat kepada kita melalui pasal ini untuk waspada di dalam berkata-kata. Penulis Amsal ini juga tidak menghendaki kita menggunakan kata-kata indah yang isinya tipu muslihat. Karena dalamnya hati dan pikiran seseorang tidak dapat diketahui orang lain.
Kita sebagai orang percaya harus mempergunakan lidah, bukan untuk penipuan, sebab siapa yang menggali lubang akan jatuh di dalamnya. Tidak semua perkataan yang baik lahir dari maksud yang baik pula. Mengobrol janji-janji supaya dipilih rakyat, atau pengajar sesat yang memakai bahasa yang indah untuk menyesatkan orang lain. Maka seindah apapun kata-kata, bila merupakan dusta tetap saja merugikan orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya lah kita tidak berlaku demikian. Kristus adalah kebenaran, maka sebagai pengikutnya, kita pun harus berkata-kata dengan jujur dan berdasarkan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.